Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1911 Raja Iblis. Orang yang tidak tahu malu, melakukan hal-hal yang tidak tahu malu. Keenam orang itu bergabung bersama melawan musuh, dan mengepung Thomaskin. Tidak ada jalan mundur sama sekali. Thomaskin hanya bisa berjuang melawan mereka. Orang-orang ini bukan datang untuk bermain dengan Thomaskin, metode yang mereka gunakan sangat kejam. Mereka biasanya berlatih bersama-sama, dan sangat kompak. Kondisi saat ini tidaklah gampang, keenam orang itu benar-benar bergabung menjadi satu. Meskipun kekuatan mereka tidak sehebat Aldini, tetapi mereka semua adalah master di antara nadi kelima dan keenam. Ketika mereka bersatu, itu bisa dikatakan cukup ganas. Aldini tiba-tiba menjadi kuat bagaikan harimau yang ditambah sayap. Dia tiba-tiba mulai melancarkan serangan sengit kepada Thomaskin. Bagaimanapun, satu orang sulit untuk mengalahkan dua orang, apalagi pihak lawan ada sebanyak 6 orang. Thomaskin bagaikan bertemu dengan lawan yang kuat, ekspresinya serius, dan sangat teliti. Begitu banyak master yang mengepungnya, dia tidak berani menganggap enteng. Semua orang sangat serius. Setelah Aldini ditekan, mereka semakin tidak berani bertindak seenaknya. Jika Thomaskin berhasil mengambil kesempatan untuk melawan, maka wajah mereka akan sangat dipermalukan. Bagaimanapun, 6 lawan 1, momentum mereka tidak boleh kalah. Aldini yang pertama menggila, dia membawa niat membunuh di setiap langkahnya. Serangan Thomaskin terhadapnya telah berkurang, jadi dia pun menjadi lebih bebas. Serang bagian bawahnya, jangan biarkan dia ada kesempatan untuk membalas. Aldini berteriak dengan suara yang dalam, kakinya yang panjang menyapu di udara, dan menendang serangkaian tendangan. Thomaskin terus bergerak mundur, dia juga menjadi serius di bawah serangan keenam master ini. Erilin menonton dengan sangat gugup saat ini, karena dia sudah bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja. Jika Thomaskin dalam bahaya, dia pasti tidak akan tinggal diam. Bagaimanapun, dia adalah adik laki-laki seperguruannya, dan juga merupakan anak dari Raman kelima. Jika Thomaskin benar-benar dalam bahaya hidup, guru pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi yang tidak diduga oleh Erilin adalah Thomaskin telah secara bertahap menstabilkan situasi, dan secara bertahap mulai melakukan serangan balik. Apakah kamu berani percaya? Erilin awalnya berencana untuk mengambil kesempatan ini untuk sekaligus memukul putra paman kelima ini, tetapi Thomaskin tidak. Hanya tidak mundur, tetapi malah maju menghadapi kesulitan, dan menghadapi kecaman Aldini serta kakak laki-laki seperguruan lainnya. Bisa-bisanya penampilannya begitu tenang, dan bahkan bertarung dengan penuh kegembiraan dalam pertempuran. Ini mungkin karena kekuatan, orang yang kuat tentu saja akan memiliki kepercayaan yang mutlak pada diri mereka sendiri. Tinju Qin Thomaskin sangat ganas, dan kecepatannya lebih cepat dari mereka. Meskipun pihak lawan menang jumlah orang, dia juga tidak panik sama sekali. Segel Raja Dinasti Ming yang tak tergoyahkan. Begitu tatapan Thomaskin menjadi dingin, segel muncul kembali, kekuatan mengerikan yang dahsyat membawa daya hancur yang kuat. Bahkan Witzer Zhao ketika menghadapi segel Raja Dinasti Ming yang tak tergoyahkannya dulu, dia juga mundur dengan cepat, dan tidak berani melawannya sama sekali. Pada saat ini, keenam orang Iu bergegas maju bersama-sama, tetapi kekuatan segel Raja Dinasti Ming yang tak tergoyahkan langsung menyerang keluar. Aldini dan satu orang lain yang pertama maju, langsung dipaksa mundur puluhan langkah. Di atas dadanya, Aldini merasakan semacam kesakitan yang muncul, sepertinya sangat panas dan menyakitkan. Segel yang menakutkan sekali. Erilin mengerutkan kening dan pupil matanya mengecil. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Thomaskin benar-benar mengejutkannya. Keenam orang ini menjadi ketakutan dan semakin waspada setelah merasakan kekalahan di tangan Thomaskin.
Apa yang kalian takutkan? Serang. Kita begitu banyak orang, mungkinkah kita dibunuh olehnya? Aldini menggertakkan giginya. Meskipun dia dipaksa mundur oleh Thomaskin, dan menderita rasa sakit dada yang parah, tetapi dia pasti tidak bisa kalah di wajah. Keenam orang tersebut ketakutan, dan bergegas menyerang Thomaskin lagi. Tetapi kali ini, Thomaskin semakin tidak memberi mereka kesempatan sedikit pun. Dengan kekuatan erhu di tangannya, dia mengeluarkan sebuah tinjuan, yang tegas, dan melesat melewatinya. Beberapa gigi Aldini langsung patah dipukul olehnya, dan jatuh ke tanah. Tatapannya linglung, dan wajahnya dipukul oleh Thomaskin hingga bengkok. Kemudian Thomaskin segera mengambil kesempatan untuk terus menyerang. Orang-orang ini awalnya memang sudah ketakutan, kemudian di bawah serangannya, mereka pun melarikan diri bagaikan pasir yang tersebar. Thomaskin terus mengejar dan memukul. Semua orang memeluk kepala dan melarikan diri seperti tikus. Kesombongan awal menjadi tampak sangat lucu pada saat ini. Erilin terkejut dan menghela nafas. Orang ini benar-benar adalah Raja Iblis, memang layak menjadi putra paman kelima. Guru pernah berkata bahwa dulu paman kelima adalah seorang tuan yang tidak takut akan segalanya, dan juga tidak peduli terhadap apapun. Bab 1912 mengampunimu. Seperti yang dikatakan pepatah, kekalahan tentara bagaikan runtuhnya gunung. Setelah Aldini dikalahkan, mereka semua bagaikan pasir yang tersebar, dipukul mundur berulang kali oleh kekuatan pukulan Thomaskin yang berat. Tinju yang mengerikan jatuh ke tubuh semua orang, semuanya meringis kesakitan dan seluruh tubuhnya gemetar. Dengan kekuatan yang menghancurkan, Thomaskin menyapu semua orang, dan bahkan Aldini juga penuh dengan kepanikan. Gayanya yang angkuh dan sombong tadi pun ikut menghilang. Gerakan kaki Thomaskin seperti kilat, menendang secara berturut-turut, bahkan menendang hingga semua orang pusing, dan merangkak pergi. Tolong selamatkan aku. Kakak laki-laki seperguruan Lin. Aldini melihat Thomaskin mendekatinya, dan langsung meninjukan sebuah tinjuan tepat mengenai bagian tengah wajahnya. Aldini ditinju hingga wajahnya hancur. Darah segar mengalir ke bawah, mengejutkan semua orang hingga hampir kehilangan roh. Bocah baru ini mengerikan sekali, dan metodenya sangat kejam, membuat wajah mereka semua panik dan penuh ketakutan. Aldini dan para kakak laki-laki seperguruan di sekitarnya, semuanya pucat dan terluka parah. Ampuni dia, Thomaskin. Erilin akhirnya pun mengambil tindakan, tetapi dia menghentikannya setelah Thomaskin meninju wajah Aldini. Pukulan ini dipukul hingga bersemburan darah. Puas sekali. Erilin yang di samping telah lama tidak senang dengan mereka, tetapi sebagai kakak laki-laki seperguruan, jika dia mengambil tindakan membuli mereka tanpa alasan yang tepat, maka itu akan ditertawakan orang dan mempermalukan guru. Bagaimanapun, dia adalah murid teladan paman pertama seperguruan. Demi reputasi guru, dia tidak boleh sembarang bertindak. Ketika Aldini meminta bantuan, dia juga tidak bisa mengabaikannya, bukan? Dia pasti harus membantu di saat ini. Namun, kapan dia akan membantunya itu sepenuhnya tergantung pada suasana hati Erilin. Begitu setelah dia dipukuli, dia pun tidak ada pikiran apa-apa lagi. Sudah waktunya untuk menghentikan ini. Dia tidak boleh membiarkan Thomaskin memukul Aldini hingga mati. Adik laki-laki seperguruan, tidak boleh. Erilin mengulurkan satu tangannya, menghalang di depan, dan langsung memblokir serangan Thomaskin. Thomaskin juga menghentikan tangannya tepat waktu, ekspresi wajahnya penuh ketegasan, tampaknya Erilin masih berpihak pada dirinya. Dia tidak langsung bertindak pada awalnya, karena untuk membuat dirinya bisa melampiaskan amarah. Setelah dia memukuli Aldini dengan kuat, barulah dia mengambil tindakan. Ini sangat membuat Thomaskin senang padanya, ini barulah kakak laki-laki seperguruan yang sebenarnya. Karena alasan wajah, Erilin jelas tidak bisa memukul. Bagaimanapun,
dia adalah murid Raman pertama seperguruan. Menghadapi Aldini dan yang lainnya, jika dia memukul tanpa alasan, dia pasti akan dikritik. Dia mengambil tindakan untuk menghalangnya sekarang, juga sudah bisa dikatakan sangat adil. Tetapi sayangnya, Aldini sudah ditinju hingga memar dan bengkak, dan penuh dengan darah di sekujur wajahnya. Pada saat ini, wajah Aldini pucat, dia berteriak kesakitan berkali-kali, dan memegangi hidungnya, tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Orang ini terlihat tidak berbahaya, tetapi dia sama sekali bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Dan bahkan begitu dia baru saja memasuki Kunlun, dia sudah membuat kekacauan yang begitu besar, membuat semua orang ketakutan padanya. Orang-orang di sebelahnya gemetar dan melarikan diri, siapa yang berani memperdulikan Aldini lagi? Jika Thomaskin bergerak lagi, mereka semua akan dipukuli hingga berlarian. Tidak ada yang ingin menjadi Aldini yang kedua. Melihat Aldini berlumuran darah, mereka merasakan semacam kesakitan dari dalam hati. Bajingan, sekelompok bajingan. Aldini mengeluh tanpa henti. Pada saat kritis, orang-orang ini semua meninggalkannya sendiri dan langsung berbalik dan melarikan diri. Benar-benar sangat tidak setia. Bagaimanapun, semua adalah saudara seperguruan. Untuk kepentingan wajahku, lupakan saja ini, adik laki-laki seperguruan. Erilin tersenyum. Thomaskin mendengus dingin, dan menatap Aldini dengan ekspresi suram. Jika bukan karena menghormati wajah kakak laki-laki seperguruan Lin, aku pasti akan menghabisimu hari ini. Tatapan Thomaskin sedingin es, mengejutkan Aldini hingga seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Terkejut dan takut, tetapi pada saat ini malah memendam kebencian yang sangat dalam di dalam hatinya. Masih tidak pergi. Thomaskin menendang, dan Aldini pun merangkak sambil berlari, menghilang dari hadapan Thomaskin.